Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Ini dia video yang kalian nanti-nanti, yaitu video rekomendasi smartwatch untuk akhir tahun. Sekarang udah masuk ke penghujung 2025. Ada banyak banget smartwatch yang saya review ya, dari bulan Januari sampai ke kemarin bulan November. Dan untuk video rekomendasi kali ini bakal saya pisah ya, segmennya mungkin dari 100 sampai 1 juta, kemudian di video terpisah nanti 1 sampai 2 juta. Dan video terakhir 3 juta ke atas mungkin ya. 3 juta ke atas, 2 juta ke atas, sorry. Jadi bakal ada 3 video rekomendasi dan ini untuk video yang pertama. Segmennya dari 100.000 sampai 1 juta. Saya bakal nyoba ngasih rekomendasi per harga tiap naik 100.000 ya. 100, 200, 300 dan seterusnya sampai 1 juta kurang. Dan sebelum kita mulai seperti biasa ya, disclaimer dulu, ini tentu rekomendasi sesuai pengalaman saya. Artinya smartwatchnya udah saya review. Dan saya review setelah video rekomendasi akhir tahun 2024. Ya mungkin aja ada smartwatch ODM yang sebenarnya keluarnya tuh di tahun 2024, tapi baru sempat saya review di tahun 2025 ini. Ya bisa aja seperti itu. Dan kalau kalian pengen nambahin rekomendasi smartwatch ya, versi kalian juga boleh banget, langsung aja tulis rekomendasinya di kolom komentar. Dan mungkin itu bisa lebih relevan ya, karena untuk penggunaan jangka panjang. Saya mah review sebentar, tes, jual lagi. Jadi boleh banget dan itu bakal ngebantu banget buat yang lain yang lagi nyari smartwatch rekomendasi. Oke, langsung aja kita ke rekomendasi yang pertama di harga 100 ribuan. Di sini saya merekomendasikan itel ISW 020. Pada saat video rekomendasi ini dibuat, itel ISW 020 ini dibanderol di harga 168.000. Dan kalau nanti di tanggal kembarnya 12-12 pasti ini bakal lebih murah lagi. Untuk harga 100 ribuan kayak gini kita gak perlu banyak minta ya, tapi itel banyak ngasih. Mulai dari bezelnya yang tipis, meskipun ya untuk bagian dagunya agak sedikit tebal. Tapi overall bezelnya ini cakep untuk kelas harga segini. Build quality-nya cakep, strapnya tebal, gak kerasa murahan, bisa untuk Bluetooth call juga, dan jarumnya nyapu responsif. Bahkan untuk watch face di SW020 ini, itu hampir semuanya bisa jadi shortcut ke menu. Jarang-jarang kita temukan di kelas harga segini. Untuk kecerahan di outdoor ini masih terbilang nyaman dan untuk baterai life-nya diklaim bisa antara 5 sampai 7 hari. Yang perlu diperhatikan ya kalau kamu tertarik dengan itel ISW 020 ini, dimensinya yang cukup gede yaitu 49 mm. Kemudian tadi ya dagunya yang cukup tebal. Dan untuk panel displaynya dia belum pakai AMOLED, tapi ya ini 100.000 ya, udah bisa ngasih warna yang enakan juga, itu udah bagus. Dan yang terakhir belum ada catatan pace ya kalau kamu pakai olahraga lari. Oke, kita lanjut ke rekomendasi harga 200 ribuan. Ya, masih dari itel yaitu itel ISW 023. itel ISW 023 ini semacam opsi ya kalau kamu kurang puas dengan 020. Kemudian bodinya udah pakai metal, bisa Bluetooth call juga, sensor heart rate-nya juga cakep, jarumnya sama nyapu, responsif juga, kecerahan juga cukup nyaman, dan udah bisa sharing data ke Strava. Jadi sekali lagi itel 023 ini semacam nambal kekurangan-kekurangan di 020. Nambah harga sedikit aja sih. Pada saat video ini dibuat, 023 dibanderol di harga 228.000. Kita lanjut ke rekomendasi harga 300 ribuan. Untuk range harga ini sebenarnya saya punya dua pilihan sih. Satu ada Advan W1 ya, W1 bukan W1E. Tapi karena saya cek di e-commerce dan di official store itu udah discontinue, udah gak ada adanya W1E. Jadi saya lebih merekomendasikan Halo Iron Neo. Pada saat video ini dibuat, Halo Iron Neo dibanderol di harga 318.000. Jadi 300.000 kecil. Nah yang saya suka dari Iron Neo ini build quality-nya cakep banget. Klaim dari Halo bahkan ini tuh udah dapet standar militer ya. Karena bentukannya juga ini cukup rugged. Untuk bagian bezel dia udah pakai metal. Meskipun untuk bagian frame-nya masih pakai polikarbonat. Tapi feel build quality-nya kerasa bagus. Strapnya juga tebal, kemudian dapat bonus juga
Dan fitness trackernya dia udah bisa aktif all day. Semuanya, heart rate monitoring, SpO2, dan juga stress level. Itu jarang untuk kelas harga segini. Kemudian untuk kebutuhan Bluetooth call juga bisa karena udah built-in mic dan juga speaker. Watch face-nya juga nyapu. Ini di kelas harga segini justru banyak banget ya watch face nyapu. Dan untuk baterai life-nya bisa sekitaran 1 minggu sampai 10 hari. Nah yang jadi catatan nih untuk Hilo Iron Neo dimensinya yang gede yaitu 49 mm. Kita masuk ke rekomendasi 400.000. Di sini juga saya sempat bingung antara dua smartwatch ya, yaitu Halo Watch 4 yang dibanderol di harga 433.000. Ini udah cakep ya, kelas harga segini udah built-in GPS 5 satelit system. Bodinya udah pakai metal, desainnya minimalis, udah pakai crown yang ngelos. Tapi yang jadi pertimbangan panel displaynya masih TFT, sedangkan kita nambah dikit ya, nggak nyampe 500.000, kita bisa dapat City Jungle GPS SE. Pada saat video ini dibuat nih, City Jungle GPS SE dibanderol di harga 494.000. Memang mepet ke 500.000 ya, tapi fitur-fiturnya ini cakep. Untuk GPS, dia GPS-nya 6 satelit system. Kemudian ada kompas, altimeter, dan juga barometer. Sedangkan tadi di Halo Watch 4 belum ada fitur itu. Panel displaynya juga lebih cakep, udah pakai AMOLED. Dan always on display di GPS SE ini udah bisa mengikuti watch face yang kita pakai. Bodi udah pakai metal, crown-nya juga crown ngelos, dan juga bisa sharing data ke Strava karena dia pakai aplikasi Fitbeing Cricket OS. Jadi akhirnya saya memutuskan daripada Halo Watch 4 lebih baik ambil GPS SE dari City Jungle. Nah catatan untuk City Jungle GPS SE ini diameternya juga ini gede ya, 47 mm. Kalau pengen yang kecil mungkin GPS R ya. Tapi sayangnya beda untuk aplikasinya. Dan masih di range harga 400 ribuan, yaitu Huawei Band 10. Karena segmentasinya beda ya. Tadi kan smartwatch, ini smart band. Jadi saya merekomendasikan Huawei Band 10. Pada saat video ini dibuat dibanderol mulai dari 400 ribuan aja. Itu untuk yang pakai plastik ya atau PC, bukan yang pakai metal. Tadinya saya mau merekomendasikan Xiaomi Band 10, tapi karena harganya beda lumayan 200.000 ya, di 600 ribuan Band 10 dari Xiaomi. Jadi saya lebih pilih Band 10 aja. Meskipun keduanya sama-sama ringkas, ringan, nyaman, cocok buat renang, cocok juga buat analisis tidur. Tapi yang bikin saya lebih berat ke Band 10 dari Huawei, selain dari harganya yang lebih murah, dia punya fitur emotional well-being, arrhythmia analysis, dan juga quick reply. Xiaomi Band 10 belum bisa balas pesan cepat. Dan satu keunggulan Band 10 juga adalah dia udah bisa fast charging, 45 menit ngecas bisa sampai 8 hari. Catatan ya ini brand Huawei, jadi kalau kamu pakai Android untuk proses instalasi aplikasinya gak bisa langsung dari Play Store. Itu aja sih stepnya doang yang bikin beda. Oke kita masuk ke range harga 500 ribuan. Nah di range ini juga saya punya dua rekomendasi. Yang mana untuk range harga ini sih saya gak bisa pilih salah satu karena keduanya sama-sama bagus. Dan keduanya juga sama-sama menyandang nama Apex. Udah bisa tebak? Ya, City Jungle Apex 1 dan juga itel Apex N10. Kedua smartwatch ini tuh cakep banget ya untuk range harga 500.000. Bahkan pada saat saya review, itel Apex N10 ini sebenarnya bukan di harga segini sih, 400 ribuan. Tapi gak tahu sekarang malah di official store-nya 600.000. Saya dapat 500.000 itu di Agres. Nah kedua smartwatch ini juga mungkin bisa jadi pilihan ya bagi kalian yang mungkin lebih suka tipe smartwatch kayak gimana. Yang rugged kah atau yang bisa untuk dipakai acara-acara formal. Kalau lebih suka acara formal ya ambil itel N10. Sedangkan untuk yang rugged bisa pilih Apex 1 dari City Jungle. Nah tapi kalau kamu lebih fokus ke training data yang jauh lebih lengkap, City Jungle Apex 1 pilihannya. Catatannya Apex 1 dari City Jungle ini gede banget ya, 50 mm dimensinya. Sedangkan untuk N10 dari itel ini di 46 mm. Oke kita lanjut ke range harga 600 ribuan. Tahun 2025 ada beberapa yang saya review ya di harga segini.
Tapi kebanyakan ada masalah di GPS dan juga heart rate sensornya yang kurang bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk merekomendasikan Mi Bro A3 yang baru aja kita review ya, tes sensornya kemarin. Nah, di kelas harga segini Mi Bro A3 kualitas heart rate sensornya ternyata cakep, begitu juga dengan kualitas GPS-nya. Ya memang GPS-nya belum yang gimana-gimana gitu ya, 5 satelit system apalagi dual band masih biasa aja. Tapi ternyata untuk GPS-nya itu enggak keriting-keriting seperti kebanyakan smartwatch murah lainnya. Nah, di kelas harga segini juga Mi Bro A3 udah bisa ekspor file GPX, ada laporan recovery-nya juga. Kemudian panel displaynya udah 60 Hz. Meskipun ya catatannya Mi Bro A3 belum pakai panel display AMOLED. Oke, kita lanjut ke range harga 700 ribuan. Saya merekomendasikan Realme Watch 5. Pada saat video ini dibuat, saya cek harganya itu 799.000. Memang mepet ke 800.000. Karena Realme Watch 5 ini barangnya lumayan goib ya. Mungkin stok dari Realme yang sedikit. Yang saya suka dari Realme Watch 5 ini desainnya cakep, mirip dengan Apple Watch Ultra. Dia udah punya fitur NFC, musik offline, meskipun musik offline-nya tuh kecil ya, 30 MB doang. Tapi overall dia punya dan juga bisa dikoneksikan ke TWS. Bisa quick reply juga untuk WhatsApp, untuk GPS-nya udah 5 satelit system, ada kompas, panel displaynya AMOLED, udah 60 Hz, crown-nya ngelos, haptic feedback-nya cakep, dan baterai diklaim bisa bertahan sampai 16 hari. Dan terakhir, Realme Watch 5 ini bisa remote kamera. Kalau dari smartwatch yang tadi ya, range harga 100 sampai 600 ribu, itu belum ada yang bisa remote kamera. Artinya remote kameranya tuh pakai kamera aplikasi. Sedangkan di Realme bisa langsung ke kamera bawaan dari HP. Nah, catatan nih untuk Realme Watch 5. Dia belum bisa sharing data ke Strava. Bisa diakalin ya ke Google Fit, kemudian Google Fit sharing ke Strava. Tapi itu untung-untungan ya, pengalaman saya kadang berhasil, kadang nggak sinkron. Kemudian yang kedua, materialnya bukan pakai metal, tapi sebenarnya sih nggak masalah ya, karena build quality dari Realme Watch 5 ini cakep. Yang ketiga, dimensinya cukup gede juga di 47 mm dan juga brightness-nya hanya 600 nits. Oke, masuk ke range harga 800 ribuan. Ada yang udah bisa nembak? Yap, Supercala Onyx yang desainnya cakep banget, mirip dengan Garmin Fenix 8. Supercala Onyx pada saat video ini dibuat dibanderol di harga 899.000, mepet ke 900.000. Yang cakep dari Supercala Onyx, dia udah dual band untuk GPS-nya. Kemudian menariknya juga dia udah built-in center, bisa quick reply juga untuk batch terakhir ini. Panel displaynya udah pakai AMOLED dan 60 Hz. Always on display, udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Bluetooth call aman, baterai juga sejahtera ya, bisa sampai 14 hari. Crown-nya juga ngelos dan udah ada fitur outdoor yang lengkap seperti kompas, altimeter, dan barometer. Apalagi Supercala Onyx ini dia pakai Fit Being ya, pakai Kriki OS. Jadi wajar meskipun ODM tapi udah bisa balas pesan WhatsApp. Yang perlu diperhatikan ya dari Supercala Onyx, dia dimensinya juga gede yaitu 48 mm dengan bobot yang lumayan di 70 gram. Dan rekomendasi yang terakhir ya di 900 ribuan sebelum nyampe ke 1 juta. Ini juga mungkin udah ketebak ya, yaitu Halo Solar Ultra. Pada saat video dibuat dibanderol di harga 930.000. Beberapa fitur yang ada di Solar Ultra ini ada yang jadi pelengkap dari Supercala Onyx. Seperti Solar Ultra udah punya musik offline dan bisa disambungkan ke TWS. Sedangkan Onyx tadi belum bisa ya. Built-in GPS tentu, tapi belum dual band ya seperti Supercala Onyx. Karena udah ada storage, selain musik offline dia juga bisa nyimpen album dan juga bisa dijadikan sebagai recorder. Fitur menarik lainnya seperti udah bisa baca VO2 Max, training load, dan juga recovery. Untuk fitur outdoornya juga lengkap seperti kompas, altimeter, dan barometer. Panel displaynya AMOLED, brightness-nya juga tinggi di 1000 nits dengan refresh rate 60 Hz dan baterai yang cukup gede di 450 mAh. Diklaim bisa sampai 2 minggu. Nah, catatan nih untuk Halo Solar Ultra. Dari namanya udah kelihatan ultra berarti ukurannya gede banget, 51 mm.
Dan karena Solar Ultra ini udah mepet ke 1 juta ya, jadi catatannya saya tambah nih, belum ada mode interval. Dan terakhir, kemarin sempat ada isu ya, problem Solar Ultra itu GPS-nya gak masuk ke aplikasi, tapi sekarang udah diperbaiki. Jadi udah fix. Oke, itu dia video rekomendasi smartwatch akhir tahun 2025 untuk range harga 100.000 sampai 1 juta. Gimana? Apakah smartwatch kalian ada di daftar rekomendasi kali ini? Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian nggak setuju, bebas banget ya. Menurut kalian mana smartwatch yang lebih recommended di kelas harga masing-masing? Tulis aja di kolom komentar. Sebelum saya tutup, nantikan video rekomendasi selanjutnya untuk range harga 1 sampai 2 juta. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.